¿Qué pasó? Oke, mau ukurannya berapa? Misalkan saya ingin bikin ukuran yang kecil aja dulu ya, mungkin 8 kali 4 8 kali 4 80 40. Oke, ini kan berarti nanti saya akan bikin stiker ukuran 8 kali 4. Wah, panjangan. Ini ada 8 kali 2 di sini. 40 80. Nah, pilihan hurufnya, pilihlah huruf yang tidak tipis banget ya. Kalau ini kan hurufnya tipis banget ya. Huruf yang agak tebal, misalkan saya pakai Arial Ron seperti ini ya. Ini kurang panjang, berarti 10 kali 2. Grogi harus direkam. Salah seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman ketika membuat desain cutting sticker, saran saya teman-teman semua objek, semua stiker yang mau dibuat itu ada kotaknya. Ini buat apa? Buat membantu. Jadi nanti misalkan saya membuat stiker seperti ini ya. Ini kan yang akan dibaca oleh printer itu hanya outline-nya ini. Jadi dia akan meng-cutting sesuai outline ini, dan outline ini harus hairline ya. Hurufnya adalah di ya, ini dia hanya baca hairline. Kotaknya ini juga dia harus hairline. Kalau tidak hairline dia nggak kebaca. Oke. Nah, apa yang akan dilakukan ketika nanti di print ini kan bedanya, kalau printer kan matanya kan tinta ya, head ya. Kalau ini matanya pisau. Jadi nanti dia akan memotong sesuai garis yang sudah dibuat seperti ini. Nah, enaknya adalah ketika kita ngeprint meng-cutting desain ini, maka cutting desain ini dia itu nggak baca ukuran margin kertas segala macam, nggak baca. Intinya adalah titik di mana posisi mata ini mulai itu adalah titik kiri atas ini. Jadi misalkan nanti saya mau mencetak area 10 kali 2, berarti nanti di mesin ini dia akan membaca area 10 kali 2. Oke, jadi posisi head printer ini, head cutting ini ada dimanapun bisa, tergantung bahan kita. Jadi kalau intinya kita punya bahannya misalnya udah nggak berat seperti ini ya, kita mau cutting itu nggak harus ratasin nggak, tapi kita juga bisa cutting sebelah sininya, tinggal lightnya aja yang ditaruh gitu. Oke, nah untuk desainnya seperti ini, jarak ini tebal huruf ini sarannya adalah minimal 1,5 mili, 1,5 amannya. Kalau misalkan tipis banget itu nanti pertama di sininya dia ngelupas karena terlalu mepet. Terus yang kedua nggak kepotong. Oke, jadi printer ini cutting machine ini punya resolusi itu sebenarnya kalau speknya minimalnya 2 mili. Kalau 2 mili pasti kepotong. Di bawah itu yang sudah dicoba sekitar 1,2 masih bisa potong. Ya, namanya 1,5. Tapi ngeletek nganunya hanya ngeleteknya ya apa gagalnya banyak gitu kalau tipis. Oke, gagal atau tidaknya pertama tergantung bahan. Jadi bahannya bagus atau ini termasuk bahan yang lumayan bagus, yang cukup bagus. Mereknya Asahi, jadi mereknya ada banyak banget. Ada Asahi, ada Oracle, ada 3M. Yang bagus itu 3M ya. Mahal ya. Terus ada lagi yang murah tuh Kiwalite tuh. Murah, tapi nanti warnanya bedanya apa sih yang bagus sama enggak? Kalau yang warna yang murah itu nanti kalau udah dipasang saja di mobil, di motor itu lama-lama warnanya lebih cepat pudar. Oh, nggak ngeletek asli itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pun pesen stiker cutting itu, kalau teman-teman nggak nanya, kadang-kadang dikasih bahan yang murah. Soalnya aku tahu tinggal oke. Nah terus menyiapkan mesinnya seperti apa? Mesin ini yang pertama hati-hati bahwa yang di bawah ini itu matanya pisau. Ini pisaunya tajam, kecil banget gitu. Nah, ini udah disetting, udah dicoba. Jadi setiap kali nanti memasang pisau itu ada settingannya. Jadi berapa 0, sekian mili dia harus muncul pisau ini, kelihatan kecil di bawah muncul pisaunya. Kalau terlalu panjang nanti kepotong itu sak burine kepotong kan. Jadi bolong. Kalau misalkan kurang naik, dia nggak kepotong. Nah, walaupun ada pengaturan, yang pertama adalah speed
sama force. Speed itu adalah kecepatan dia jalan. Kalau 30 mm per second berarti dalam 1 detik dia jalan 3 cm, 30 mili ya. Bisa berapa dia kecepatan maksimum? Maksimum kecepatannya 800 mm per detik. Ini kan biasanya 10 cm ya. Bahannya diukur dulu. 10 cm ke kiri. Ke sana ya, karena kan kitanya sana. 10 cm ke sana. Sampai di mana 10 cm? Oke. Misalkan nanti ternyata desainnya adalah 20 cm dan 20 cm itu ada di sini. Nah, berarti di luar bahan kan. Nah, kalau di luar bahan nanti yang kepotong ini ya. Padnya ini kepotong. Oke, jadi pastikan ketika teman-teman buat desain itu cek dulu panjangnya ya. Kertasnya sampai mana? Misalnya ini 10 kan berarti aman ya, karena 10 cuma sampai sini kan. Oke. Nah, kenapa 60 teman-teman? Karena ketika 60 ini nanti posisi head ini bisa mepet ke kiri, 60 itu bisa sampai sini. Oke. Makanya teman-teman bisa langsung 60. Nah, kemudian untuk pemasangan roller, ini ada area yang ada warnanya putih hitam ini. Berarti roller itu tidak boleh ada di area sini. Mulai dari sini sampai area sini. Kira-kira kenapa? Oke, jadi di bawahnya ini ada roller muter. Nah, ketika head itu ada di sini, ketika kuncian ini ada di sini, maka ini nggak ikut muter, bahannya ngeluntung kan. Oke, berarti ini harus ada di sebelah kirinya sini. Ini ya, kena gret. Ya, kena roller itu atau kena roller ini harus di situ. Ya, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, nggak boleh, sini nggak boleh, sini nggak boleh. Pokoknya harus sini. Oke. Nah, ini tadi udah digeser ya. Kalau kurang ke kiri ya udah geser aja ke kiri. Oh, bablasan, kurang kanan ya, kanan. Bablasan ke kiri dikit. Oke. Ya, ketika sudah pas, ini tekan origin. Origin itu artinya dia akan mulai di titik itu. Ya. Jadi tadi untuk gesernya pencet offline dulu ya. Pencet offline dulu, baru kiri, kanan. Kalau sudah pencet origin. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak pencet offline dulu? Nah, kalau tidak pencet offline dulu itu pengaturannya beda. Kalau tidak pencet offline dulu, F ini itu mengurangi force. Nambah force. Nambah force itu berarti nambah tekanan pisau. Semakin dalam. Oke. Nah, beda bahan itu tekanannya beda. Berapa patokannya? Nah, harus dicoba dulu. Jadi setiap kali teman-teman ganti bahan itu nanti ada 1 kali mencoba. Oke. Nah, bahan stiker ini itu force-nya 25. Bagaimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya adalah setiap kali ganti bahan ya, hanya setiap kali ganti bahan aja teman-teman pencet tes. Nah, dia akan meng-cutting seperti itu. Nah, kalau misalkan udah pas itu seperti apa? Udah pas itu berarti stikernya yang di depan ini udah kepotong seperti ini. Kan udah kepotong nih. Tapi belakangnya nggak tembus. Nggak ikut kepotong ya. Itu udah pas. Ini masih agak terlalu dalam. Ini berarti kita pakai 22 aja. 22. Oke. Ya, saya geser lagi. Oke, kita memulai. Oke, jadi kita mulai ngeprint di situ ya. Nah, cara cuttingnya gimana? Yang mau di cutting itu di select. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 desain seperti ini, teman-teman hanya men-select yang atas, ya yang bawah nggak akan cetak. Oke. Nah, misalkan ada 2 yang mau di print ya. Sekarang 2 seperti ini, ya berarti 2 ini harus di-select seperti ini. Atau bisa di grup dulu. Oke. Nah, ini coba saya grup dulu. Grup seperti ini, kemudian ini mau di cutting ya. Tinggal di klik atau di select objek yang mau di cutting. Nah, menunya pakai ini teman-teman. Application launcher, cut tool. Terus nanti pencet yang ini, cut atau contour.
pastikan dulu, cek dulu desain yang ada di sini nanti adalah desain yang akan di-cutting. Oke, kalau misalkan ternyata teman-teman cuma mau nyetak yang atas, tapi ternyata muncul 3, 1, 2, 3, oh nggak jadilah, salah select, oke cancel. Oke, saya mau ngeprint yang ini aja. Oke, udah bener ya? Nah itu tinggal send. Nanti dia akan memotong sesuai desain kita. Oke, makanya kalau tadi kenapa hanya desainnya hanya berupa garis, karena dia memang hanya baca garis airline aja, yang desain lain nggak aku baca. Nah, berapa lama ngantinya tergantung seberapa rumit desainnya. Desainnya kan kotak lingkaran. Cancel atas silang. Kalau nggak sengaja kepencet spacebar, dia cutting lagi. Ya, cutting lagi ya kalau ada banyak. Kalau nggak ada banyak, berarti nanti yang ke cutting alasnya yang di bawah itu. Jadi ini cancel. Resikonya itu. Iya, itu resiko. Kalau misal kejadian Pak, Kalau kejadian itu memperpendek umur pisaunya. Iya. Karena pisau ini ada masa pakainya ya. Kalau misalnya nanti teman-teman desain cuttingnya udah, misalnya lurusnya itu harusnya lurus, itu udah nggak lurus, agak miring-miring, itu berarti harus ganti pisau. Nanti lapor aja ke pasar, udah, Pak Edi udah nggak lurus nih, harus ganti pisau. Nah nanti cara Hah? Pisaunya itu sekitar 45.000 satunya. Nah ini cara ngelepasnya ya tinggal ini ditarik ke atas, tarik ke atas. Oke. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah terus langkah selanjutnya seperti apa? Nanti kita finishingnya menggunakan alat ini. Ayo kita ke sana. Ayo. Ini potong bulannya ya. Ini kita potong dulu. Oke, kenapa tadi teman-teman saya minta untuk membuat kotak luarnya? Nah, kotak luarnya ini kan untuk mempermudah kita untuk dibuang ya. Jadi ini menggunakan, ini namanya knife tool ya, cutter atau art, apa namanya? Art knife sama aja. Nah, desain yang tidak kepake yang mana? Yang luar ini ya. Nah, luar ini nggak pakai ya. Yang penting ini dibuang. Oke. Nah, pelan-pelan aja. Kalau misalkan ada yang belum kepotong, bisa jadi ada yang belum kepotong, itu tinggal di short gitu. Pesanan ukah gitu. kerja keras. Nah, emang prosesnya Kayak manual. broker wae kok nek pesenan akeh. Nah, ini kan hati-hati ya kalau misalnya ada yang kayak gini. Ya, ini di balikin. Oh, gitu. Nah, ini ada yang belum ikut. Coba silakan gitu, Cak. Kalau paling ya. Ya, ini melatih Siap menerima kesabaran. cutting stiker. Menerima pesanan stiker selain cutting ya. Iya. Oke. Dia enggak ikut. Ya, ini dibuang, tinggal dibuang. Ya, kalau susah nanti bisa pakai ini ya. Pakai pinset. Koperasi. Operasi. Nah, dengan seperti ini kan teman-teman akhirnya udah terbayang nih mau membuat desain yang kayak apa kan. Oh. Iya. Sudah terbayang. Oke. Nah, iya. Bayang Nggak jadi ya, bikin yang kecil. tadi. Mas Ko itu bikinnya siluet wajah dari samping loh. Wah. Nah, ini nggak kepake desainnya, jadi dibuang aja. Tidak menerima cutting stiker. Nah, terus
finishingnya akhirnya menjadi stiker seperti apa? Kita menggunakan namanya transfer tape. Transfer tape itu bukan lakban, itu khusus ya. Yang ini namanya transfer tape. Transfer gitu. Ya, khusus. Yang ini 5 cm ini harganya 80.000. Ya mama. Kalau yang 10 cm 160. Ini ada 5, 10, 15, 20 sampai paling gede itu enggak 45 ada 45. Iya 45. Terus kalau misalnya kurang gede gimana? Ya, tinggal di double gitu disambung. Dijejer. Oke, jadi ini caranya nanti tempel dulu seperti ini. Pastikan udah lurus. Oke, ada yang pilih untuk pegangin dulu di sini. Ini saya pegangin dulu. Ada yang ketinggalan soalnya. Nah, ini namanya adalah rakel. Fungsi rakel apa? Fungsi rakel biar rata. Ya. Udah. Tinggal Oke. Sablon. jadi loh. Motornya yang jelek itu. Ini jelek ya. Besok ganti Pak. Tinggal dipotong. Ya udah jadi stikernya seperti ini. Wah. Simpel kan? Kalau yang Nah, bagaimana dengan dua warnanya? Kalau dua warna, nanti kan ini kan ngeprint berarti merah dulu nih. Merah udah selesai ya? Merah selesai ya? Merah selesai itu belum dikasih transfer.